Teman-teman, kali ini gue masih pengen bahas soal sekolah gue. Nah, ini sekolah gue. Dan kita akan bahas apa aja sih aturan-aturan yang ada di sekolah gue di saat gue TK, SD, SMP. Dan itu hampir sama, semua tingkatan itu punya peraturan yang mirip sekali. Yang pertama adalah rambut tidak boleh gondrong. Jadi kalau gue seperti ini nih, untuk laki-laki ya, itu sudah otomatis akan dirazia dan akan dibotakin. Itu pasti akan sangat terjadi. Jadi sekolah gue itu gak boleh. Nah, gue gak tahu, ada beberapa sekolah, terutama sekolah internasional mungkin boleh, tapi sekolah pada umumnya ya mungkin sama, tidak boleh. Nah, peraturan kedua adalah wajib memakai seragam sekolah plus sepatu berwarna hitam. Hanya berwarna hitam. Jadi dari TK, SD, SMP, bahkan nanti sampai SMA, di sekolah berbeda gue, itu juga harus menggunakan sepatu warna hitam. Jadi kalau sepatu lu gak hitam, selesai lu. Lu udah sepatu, meskipun dasarnya hitam, basicnya itu hitam, tapi ada les atau pinggiran putih, ada corak putih sedikit saja. Nih lu lihat nih, lu masuk gerbang nih, lu begitu melangkah dari sini menuju ke sini nih, selesai hidup lu. Sepatu lu akan langsung dipermasalahkan dan orang tua lu bisa dipanggil, dipertanyakan kenapa sepatunya tidak berwarna hitam pekat. Dan ada guru yang cukup kejam waktu itu, sepatu lu disita cu. Jadi lu nyeker sepanjang lu sekolah, nanti lu pulang baru dikasih lagi, sampai lu pulang ke rumah. Habis itu orang tua lu ya tetap akan dipanggil. Nah itu kejadian. Peraturan ketiga, gila, mungkin cuma ada di sekolah gue. Lu mau tahu apa? Ini kalau di depan kan nggak mungkin dong ada yang jualan. Ada sih beberapa ini warung-warung. Ini jual apa nih? Jual-jualan gini. Sekarang boleh ya? Dulu zaman gue itu gak boleh secara terang-terangan persis di depan sekolah loh. Ya ini gak di depannya sih, tapi di sampingnya. Dulu juga gak ada nih, yang pas banget di samping adanya itu. Ini pasti sudah menuju ke pinggiran jalan sini nih. Nah dari sini ini mulai banyak nih. Ini warung-warung nih. Ini 2019 sudah gak kelihatan, tapi kalau kita di 2015, nah ini banyak nih kan warung-warung nih kan. Nih, ini warung-warung nih banyak nih. Ini tentu saja buat abang-abang, jemputan, orang-orang parkir dan sebagainya. Di zaman gua, warung-warung ini udah banyak, udah ada, tapi lu gak boleh jajan di sini. Dulu warung-warung kayak gini ada nih yang jual-jual begini nih di belakang. Nih lu lihat nih kalau ada abang-abang nih. Nah ini belakang sekolah gue nih, tempat bis-bis nunggu. Nah peraturan yang paling absurd adalah lu akan lihat di sini di sekitar sekolah itu banyak orang jualan. Tetapi peraturan yang ultimate ini adalah lu gak boleh jajan cu. Lu gak boleh jajan. Jadi lu kalau ketahuan jajan, ini padahal udah di luar lingkungan sekolah nih. Cuman masih di area, udah di luar dari gedung sekolah, di luar dari harusnya otoritasnya sekolah. Tapi memang masih beberapa meter lah, masih agak nempel lah sama sekolahnya. Cuman kayak sekolah itu masih kayak punya otoritas, meskipun mereka tidak bisa mengusir para bedeng-bedeng atau orang-orang yang jualan di sana ya. Tetapi mereka akan menyiagakan sejumlah guru, ngeri gak lu, untuk memantau anak-anak itu tidak jajan.
Di sini itu ada tahu isi Sumedang, ada leker, ada, gue baru tahu namanya cilok itu di sini. Tapi dulu gue gak tahu namanya cilok. Tuh ada cilok, ada cimol, terus ada, dulu cimol itu kita sebutnya ini, bakso tikus. Gila, kejam banget. Karena di Medan itu gak tahu istilah cilok atau cimol, cuman ada bakso yang gue baru tahu itu ternyata aci, yang di mall, yang kecil-kecil kayak gini. Itu yang kayak di Medan itu dalam pikiran kalau bakso normalnya segini itu adalah bakso sapi atau bakso ikan, bakso ayam mungkin. Tapi sekecil gini ya udah kita sebutnya bakso tikus. Jadi kayak dulu ada isu, lu makan itu, lu makan tikus. Di sana kan banyak tikus, abang-abangnya ngambil tikusnya, gila tuh. Jadi hoax itu sudah ada sebelum ada media sosial yang disebar dari mulut ke mulut tuh. Dan gue baru tahu di sini itu namanya cimol, lalu ada cilok. Dulu gak tahu istilahnya apa itu. Nah, ada banyak banget, ada molen itu tahu kan molen. Tapi kalau di sini mungkin molennya gede-gede, di sana itu kecil-kecil, Cuk. Jadi dulu kayak 50 perak, 100 perak. Jadi kayak 1000 itu kita sudah beli satu plastik full yang banyak banget isinya, itu kecil-kecil. Orang jual apa aja di sana ada. Jajan-jajannya banyak deh yang jajan. Tapi kalau ketahuan sama guru, kita jajan. Karena mereka gak bisa ngusir. Dan mereka mungkin gak berani juga ngusir. Bisa didemo tuh sekolah kan sama orang lingkungan. Lu besoknya akan dipanggil, dan gue pernah sering juga kayak kita punya kebaktian rutin setiap minggu, terus nanti diumumin nama-nama yang ketahuan jajan dalam minggu ini. Itu dibawa ke depan, berdiri, udah tuh kayak ini orang-orang yang berdosa, yang duduk itu jangan mencontoh. Padahal yang duduk juga banyak yang jajan, karena yang berdiri itu paling cuma belasan orang. Tapi yang duduk kan ada ratusan orang. Kalau cuma belasan orang yang beli, gak ada dong yang jualan. Iya dong. Tetapi kalau ada ratusan orang yang beli, baru dong jajannya laku dan abangnya ada masih jualan dan makin banyak yang jualan di sana. Logika Anda di mana, guru-guru saya waktu itu? Kenapa yang dipanggil hanya orang-orang yang memang Anda anggap bermasalah saat itu? Dan saya salah satu orangnya. Jadi saya minta maaf sama guru-guru saya. Jadi jajan itu gak boleh, tapi yang jualan itu banyak. Nah, caranya adalah supaya kita tidak ketahuan. Jadi kan di sini itu baru sekarang ini banyak kendaraan pribadi. Nih kayak ini pasti bis jemputan nih. Adalah, lu tau lah, bis jemputan anak sekolah. Di Jakarta juga banyak, di beberapa kota, atau mobil-mobil jemputan anak sekolah. Sekarang udah pakai gini-ginian. Dulu itu gede-gede, Cuk. Bis-bis cold diesel gitu. Nah, ini termasuk, ini yang model kecil nih. Ini karena Camry nih. Nah, dulu cold diesel gitu bis ya. Bisa isi kayak 20-an orang di dalam bis. Itu bis swasta, jemputan anak-anak sekolah. Nah, mereka itu akan parkir di sepanjang jalan-jalan ini nih. Jadi kiri kanan ini akan parkir bis-bis swasta, bis-bis cold diesel gitu. Banyak panjang sampai belokan ke sini itu masih bis-bis. Lalu bagian depan ini juga masih bis-bis. Sampai ke belakang sini juga bis-bis semua. Nah, ini nih modelnya nih cold diesel gini nih, gede kan, bisa 20-an orang nih. Bis-bis jemputan anak sekolah gini nih. Dulu gua warna merah. Nah, jadi parkir di sini. Ibaratnya di sini lah ya. Terus gua duduk di dalam, orang-orang di dalam. Nah, itu kan biasa masih nunggu tuh ada anak-anak. Tuh bis pasti akan nunggu paling lama setengah jam setelah bubaran sekolah. Jadi kalau lu setelah setengah jam lu baru keluar dari kelas atau lu baru keluar dari sekolah, lu akan ketinggalan bis. Ada bis yang baik banget. Jadi biasa itu bis ada supir, ada kernet ya yang ikut. Nah, kernetnya itu akan suruh supirnya nunggu. Kadang kalau supirnya ngamuk gak mau nunggu, akan tinggal. Jadi kadang sering cekcok tuh kernet sama supirnya. Nah, jadi setengah jam tuh ada waktu, ada
waktu tunggu, masa tunggunya gitu. Nah, kita akan duduk di dalam bis, kita akan nitip uang ke kernetnya atau sopirnya, mereka akan keliling tuh untuk beli, lu mau beli apa aja kayak gitu. Dan karena kita mungkin anak sekolah, jadi mereka gak minta tips. Cuman ya gitu cara kita bisa jajan. Jadi makan jajanan itu dengan bantuan kernet. Karena kalau kita turun langsung untuk beli, itu pasti akan ketahuan sama gurunya. Karena gurunya itu bisa berdiri, mereka gak akan berani berdiri dekat dengan yang jualan, tapi mereka akan berdiri di posisi dimana mereka bisa melihat siapa aja yang beli. Dan meskipun guru itu kita gak kenal atau dia juga gak pernah ngajar kita dan dia gak pernah kenal kita, tapi tiba-tiba tahu aja nama kita. Hebat tuh ya, gue juga bingung tuh. Itu antara dua tuh, antara memang gurunya hebat, atau kedua emang kita sudah terkenal bandel. Dan mungkin yang kedua tuh, gila ini cuk, iya ini bis jemputan gua zaman dulu nih. Wah, the best sih warna merahnya ini. Udah rusak sih merahnya. Nah, lu lihat nih, bakalan ini 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. 1 baris itu bisa 4 sampai 5 orang. Terus di depan bisa 2, jadi bisa 20 orang. Gue inget banget ada lambang-lambang, ini naga apa burung merak nih, burung cendrawasih atau apa lagi gitu. Nah ini nih cuk, iya bener nih, ada les birunya. Wah, tahun 2015 masih ada dia. Wah gila, the best sih. Ini the best sih. Gila. Gue tahu supirnya siapa sekarang, kernetnya siapa, tapi dulu mereka udah cukup tua. Kernetnya itu cewek, ibu-ibu gitu di zaman gue. Jadi, wah, cuk, ini ada dong. Terima kasih Google, memberikan kenangan saya. Ini bis the best sih, the best sih. Wah, gue larut nih nostalgia. Karena gue juga banyak kenangan nih di dalam bis ini. Di dalam satu bis ini gue bisa cerita panjang banget nih. Gue sering berantem sama orang-orang di dalam bis itu. Pulang bisa gue yang nangis, bisa orang itu yang nangis, bisa dikeroyok di sini, bisa pukul-pukulan, bisa apa ya? Terus gue sering ditinggal bis juga waktu mau ke sekolah. Jadi gue udah bulanan bis, karena ketinggalan akhirnya gue naik beca ke sekolah atau diantar lagi. Terus pulangnya juga kadang gue suka gak mau ikut bis. Tapi seringnya kehidupan gue di dalam bis ini bisa 3 tahun kayak gitu. Setengah jam sampai 1 jam pergi dan pulang itu setiap hari, Senin sampai Sabtu dulu sekolahnya 1 jam, jadi ada 6 jam dalam seminggu gue menghabiskan waktu di dalam bis ini nih. Ini the best sih. Jadi kayak di bagian depan ini pasti cewek-cewek yang duduk di bagian sini. Nanti makin ke belakang nih, 2 baris di belakang ini pasti udah cowok-cowok nih. Itu kastanya sih. Terus lu duduk, kalau makin belakang lu makin jadi kayak penguasa bis gitu. Wow. Dan gue masih bingung, dulu apakah kita sekecil itu? Ini bis kecil tapi bisa duduk orang sebanyak itu sih. Ini bis the best deh. Itu aja peraturanannya, dan tak terduga ternyata gue menemukan bis masa kecil gue. Bis tayo. Dadah.